Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Michael Simbolon, MPM F1CO 18043, mata kuliah Geologi Pantai dan Dasar Laut. Kemudian judulnya Tektonik Lempeng dan Lempeng-Lempeng Dunia. Baiklah, teori pergeseran benua. Teori tektonik lempeng ini berasal dari hipotesis pergeseran benua atau dikenal dengan sebutan continental drift yang dikemukakan oleh seorang ahli Wegener di tahun 1912. Kemudian Alfred Wegener ini menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Origin of Continent and Ocean di tahun 1915. Alfred Wegener ini mengemukakan bahwa pada permukaan bumi bersifat dinamis, kemudian semua daerah daratan menyatu dalam sebuah benua, namun seiring waktu, daratan tersebut kini berpindah dan mengalami pergeseran sehingga terbentuklah daratan yang ada sekarang. Hal ini bisa dibuktikan secara geologi, klimatologi, dan biologi. Nah, bisa dibuktikan secara geologi, salah satu contohnya adalah bentuk pantai. Bentuk pantai benua Afrika itu sama persis dengan bentuk pantai benua Amerika. Nah, salah satu contohnya lagi, bentuk pantai di benua Australia itu sama persis dengan bentuk pantai di benua Antartika. Kemudian bisa dibuktikan secara klimatologi, itu adanya kesamaan iklim daerah-daerah. Kemudian dibuktikan secara biologi, bisa kita lihat adanya kesamaan hayati. Kemudian adanya teori arus konveksi. Nah, pada gambar di samping adanya sebuah teori yang menyatakan terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi yang terdiri dari massa berupa lava. Nah, pada saat arus konveksi ini membawa lava sampai pada permukaan bumi di bagian punggung tengah samudra atau dikenal dengan sebutan mid-ocean rise. Nah, hal ini menyebabkan bahwa lava tersebut membengkuk sehingga menghasilkan lapisan kulit bumi yang baru. Nah, nantinya akan menggantikan kulit bumi yang lama. Kemudian adanya teori mid-ocean rise, atau singkat dengan MORE, merupakan rantai gugusan gunung api yang di bawah laut yang mengelilingi bumi, di mana kerak bumi baru terbentuk dari lereng magma dan aktivitas gunung berapi. Nah, panjangnya ini lebih dari 40.000 mil. Nah, bisa kita ubah dalam bentuk kilometer, yaitu kisarannya adalah 60.000 kilometer. Kemudian adanya teori paleomagnetik, yaitu paleomagnetik merupakan studi tentang rekaman medan magnet bumi di batuan, sedimen, ataupun bahan arkeologi. Nah, mineral tertentu dalam bentuk menyimpan rekaman arah dan intensitas medan magnet ketika terbentuk, seperti pada gambar. Kemudian adanya teori Salesforce spreading. Nah, Salesforce spreading ini adalah konsep pemekaran lantai samudra pertama kali yang diperkenalkan oleh Hess tahun 1960. Nah, hipotesis ini mengatakan bahwa kerak samudra merupakan proses daur ulang. Nah, pertama-tama kerak samudra yang baru terbentuk di sepanjang bubungan, kemudian bergerak menjauhi bubungan secara perlahan, masuk di bawah kerak benua dan mengalami penggerusan. Nah, seperti pada gambar di bawah adalah gambar Salesforce spreading. Kemudian teori tentang teori tektonik lempeng. Nah, pada dasarnya bumi ini terbentuk oleh lempeng-lempeng yang bergerak. Nah, suatu lempeng dapat berupa kerak samudra, kerak benua, atau gabungan dari kerak tersebut. Nah, adanya pergerakan lempeng ini disebabkan oleh adanya arus konveksi. Nah, kita tahu apa itu pengertian arus konveksi. Arus konveksi adalah pergerakan atau arus air laut yang timbul akibat perbedaan suhu air laut, seperti pada gambar. Nah, yaitu berupa perpindahan energi panas yang terjadi di lapisan atmosfer. Kemudian membahas tentang batas lempeng. Batas lempeng itu merupakan wilayah atau zona atau daerah yang memiliki aktivitas geologi antara lain seismik gunung api dan palung laut. Nah, tadi kita membahas tentang batas lempeng. Rupanya batas lempeng ini ada jenis-jenisnya, yaitu jenis batas lempeng ini ada 3. Yang pertama, divergen.
konvergen, dan transform. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu batas lempeng? Yang pertama, batas transform. Nah, batas transform ini merupakan sebuah peristiwa bertemunya dua lempeng yang menyebabkan terjadinya gesekan secara menyamping di sepanjang sesar fault. Maksud menyamping itu bagaimana? Maksudnya seperti ini. Nah, dua lempeng, yang satu dan lempeng yang satu lagi itu bertemu secara menyamping di sepanjang sesar fault. Jadi seperti ini. Dia akan bertemu secara menyamping di sepanjang sesar fault. Itulah pengertian dari batas transform. Kemudian batas divergen. Nah, di sini merupakan peristiwa dua lempeng yang saling bergerak menjauh. Nah, akibatnya adanya ini pergerakan lempeng samudra akan mengalami pemekaran dasar laut. Namun, beda halnya dengan lempeng benua mengalami pembentukan lembah. Seperti pada gambar. Maksudnya bagaimana? Bisa saling menjauh. Itu seperti ini. Inilah kita anggap inilah lempeng samudra. Kemudian ini kita anggap lempeng benua. Nah, lempeng samudra dan lempeng benua itu saling menjauh. Nah, lempeng benua nanti akan membentuk lembah seperti pada gambar. Nah, kemudian lempeng samudra yang menjauh ini akan membentuk dan pemekaran dasar laut. Nah, seperti itu dia batas divergen. Kemudian batas terakhir itu konvergen. Nah, batas konvergen ini adalah dua lempeng saling berdekatan. Nah, akibatnya perbedaan kepadatan salah satu lempeng akan tertancap ke bawah dan masuk ke bawah lempeng lainnya. Nah, batas konvergen ini dibagi tiga. Yang pertama itu jika terdapat dua lempeng, maka salah satu menghujam ke bumi, sedangkan salah satu lempeng akan membentuk busur kepulauan, akibatnya tertekan ke atas, seperti pada gambar. Kemudian jika terdapat dua lempeng dan kedua lempeng memiliki kepadatan yang sama, maka kedua lempeng akan bertumpukan dan membentuk gunung lipatan seperti ini. Ini maksudnya. Ini lempeng yang satu dan ini lempeng yang satunya lagi bertemu dan membentuk sebuah lipatan. Nah, lempeng satu dan lempeng satu bertemu kemudian membentuk lipatan seperti ini. Yang di atas ini. Itulah maksud batas yang kedua. Batas konvergen yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jika lempeng samudra dan lempeng benua saling bertemu, maka lempeng samudra akan mengucap ke bawah, sedangkan lempeng benua akan membentuk penggunaan Euclid akibat permukaan yang tertekan ke atas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini kita anggap ini lempeng samudra dan ini lempeng benua. Nah, tadi dikatakan lempeng samudra itu akan mengucap ke bawah. Nah, sedangkan lempeng benua itu akan membentuk penggunaan Euclid karena adanya dorongan dari bawah. Nah, jadi seperti ini. Kita anggap ini ya. Ini lempeng samudra dan ini kita anggap lempeng benua. Jadi ketika mereka bertemu, lempeng samudra dia akan masuk ke dalam bumi, mengucap ke bumi, ke mantel bumi, dan yang satunya lagi, lempeng yang satu lagi itu lempeng benua itu akan membentuk penggunungan Euclid seperti pada gambar. Nah, itulah maksud dari batas konvergen yang ketiga. Kemudian mekanisme pergerakan. Nah, mekanisme pergerakan ini, pergerakan lempeng terjadi akibat adanya panas bumi yang tidak merata. Nah, panas bumi yang berbeda-beda menyebabkan terjadinya konveksi besar. Nah, usia dari lempeng juga mempengaruhi. Lempeng samudra yang mengalami penuaian akan mengalami pendinginan. Nah, setiap mekanisme pasti adanya penyebab. Nah, penyebab dari gerakan lempeng ini ada juga 3. Yang pertama itu adalah gaya gesek, kemudian yang kedua adalah gaya gravitasi, kemudian yang ketiga adalah gaya dari luar. Nah, mari kita bahas satu persatu. Apa dari ketiga itu? Yang pertama adalah gaya gesek. Nah, gaya gesekan adalah salah satu gaya yang menyebabkan terjadinya pergesekan. Nah, gaya gesek dibedakan lagi menjadi 2, yaitu basal drag dan subsuction. Nah, basal drag ini memiliki pengertian yaitu pergerakan akibat adanya gesekan antara astenosfer dan litosfer.
Nah, sedangkan subsumption itu adalah tarikan pada lempeng saat sebuah lempeng mengucap masuk ke selimut bumi. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik ke dalam bumi. Gaya ini akibat adanya lempeng yang memiliki kepadatan lebih besar, sehingga tertarik ke dalam selimut bumi. Nah, proses ini disebut sebagai runtuhan. Nah, terjadinya gaya akibat pembekakan lempeng. Pembekakan ini menyebabkan lempeng menjadi semakin berat. Kemudian penyebab yang ketiga, yaitu penyebab dari gaya dari luar. Nah, gaya dari luar ini adalah gaya yang berasal dari luar bumi. Dalam hal ini adalah gravitasi bulan. Gaya gravitasi bulan akibat adanya rotasi bumi di bawah bulan. Gravitasi bulan menarik permukaan bumi ke atas. Nah, hal ini sama dengan proses terjadinya pasang. Nah, akan tetapi pengaruhnya kecil. Akibatnya kekuatan gravitasi bulan itu tidak seberapa. Kemudian lempeng-lempeng dunia. Kita tahu lempeng-lempeng dunia ini ada dua. Yang pertama lempeng besar, kemudian lempeng kecil. Nah, lempeng besar juga memiliki juga. Yang pertama itu lempeng Pasifik, kemudian lempeng Amerika Utara, kemudian lempeng Eurasia, kemudian lempeng Afrika, lempeng Antartika, kemudian lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Amerika Selatan, dan lempeng Somalia. Inilah lempeng-lempeng besar. Nah, lempeng kecil juga punya, yaitu lempeng Nazca, lempeng Filipina, lempeng Arab, lempeng Karibia, lempeng Cocos, kemudian lempeng Caroline, kemudian lempeng Scotia, kemudian lempeng Benua Buma, kemudian lempeng New Hebrides, dan terakhir lempeng Juan de Fuca. Itulah nama-nama lempeng dunia. Ada lempeng besar dan lempeng kecil. Sekianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih.